Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 1195 SMA Negeri 21 Surabaya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang terhadap kondisi politik di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Halo, saya Nurul Hamidah, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Roni Asid, absen 1. Perkenalkan, nama saya Ananda Edi Putri dari kelas 1195 nomor absen 3. Nama saya Naswa Syawalia dari nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Imami, absen 25. Perkenalkan, nama saya Zain Adirin Maza. Saya dari kelas 11 MIA 5, absen 36. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Jadi, di awal masa pendudukan Jepang sendiri sudah mempengaruhi politik di Indonesia. Tujuan Jepang datang ke Indonesia sendiri adalah untuk menghapus pengaruh bangsa Barat di Indonesia dan menghimpun dukungan rakyat dari Indonesia. Nah, upaya yang dilakukan bangsa Jepang adalah dengan cara menghapus bahasa Belanda di Indonesia. Nah, selain itu, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dalam bidang politik. Antara lain, restrukturisasi pemerintahan, reorganisasi administrasi, dan propaganda serta akomodasi tokoh penguasa. Nah, yang pertama, restrukturisasi pemerintahan. Kalian pasti sudah tahu kan kalau di Indonesia ada yang namanya Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Ternyata, pembentukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut ini merupakan salah satu dampak politik penduduk di Jepang di Indonesia loh. Pada saat Jepang berkuasa, Jepang melakukan restrukturisasi pemerintahan, yaitu membagi pemerintahan menjadi dua yang terdiri dari Rikugun atau yang biasa kita kenal sebagai Angkatan Darat yang menguasai Sumatera serta Malaya, dan berikutnya ada Kaigun yang dimana Kaigun ini adalah Angkatan Laut yang menguasai Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Yang kedua yaitu reorganisasi administrasi. Tahukah kalian jika RT dan RW merupakan warisan kehidupan politik pada masa pendudukan Jepang? Ya, itulah faktanya. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, mereka melakukan reorganisasi administrasi. Jepang melakukan perombakan terhadap struktur pemerintahan sesuai dengan kaidah Jepang. Daerah keresidenan berganti menjadi shu, kabupaten berganti menjadi ken, kota praja berganti menjadi shi, kawedanan berganti menjadi gun, kecamatan berganti menjadi so, desa berganti menjadi ku, RT dan RW menjadi tonarigumi. Uniknya tonarigumi atau RT dan RW ini bertujuan untuk memata-matai penduduk yang ada di Jepang. 3. Propaganda dan akomodasi tokoh penguasa. Strategi Jepang dalam menguasai Indonesia memang tidak main-main. Dalam usahanya untuk menguasai Indonesia, Jepang melakukan beberapa propaganda, diantaranya adalah mengaku sebagai saudara tua. Sebagai saudara tua, Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan memperbaiki nasib rakyat pribumi. Lalu, Jepang juga mengumandangkan semboyan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Jaya Asia. Propaganda-propaganda tersebut disampaikan melalui berbagai media. Salah satunya adalah media cetak, seperti yang di kanan ini, atau media film, seperti yang ini. Vanaf 1942 is Indië een door Japanners bezet eilandenrijk waarvan Hollanders geen weet meer hebben. Een witte plek op de kaart van onze geschiedenis. Die van de Indonesiërs gaat haar eigen gang. Marilah kami menyerahkan padi. Kami, kaum tani, harus sebanyak mungkin menyerahkan padi untuk menjalankan kewajiban kami di masa perang ini. Momiを供出いたしましょう。モミの供出運動に応えるジャワ農民はできるだけたくさんのモミを出してこの戦争のお役に立つのだと一生懸命です。Saudara Bapak Tani sekalian, kita bergirang hati sekali
yang semua saudara-saudara tani sudah bawa ini padi ke dalam pabrik. Maka itu mulai ini harilah semua padi yang ada di mana kita punya desa, sesudahnya kita pakai sendiri, selainnya kita lekas kirim ke pabrik. Sebab kalau padi kita bawa ke pabrik, berarti kita menyokong kepada pemerintah. Sekarang kita punya barisan pembela tanah air sudah beribu-ribu. Jika kita di barisan belakang tidak bekerja buat tani dengan sepenuh-penuhnya, sudah tentu nanti kita punya makanan tidak cukup. Maka itu sekaranglah kita berjuang dengan keras dan bersemangat. Kita bekerja buat kita punya sawah-sawah, supaya itu sawah bisa banyak mengeluarkan padi. Dan lekas kirim ke pabrik supaya bisa digiling dan dibagi-bagi oleh pemerintah. Sebab kalau kita punya bala tentara pembela tanah, kita punya musuh Inggris, Amerika, dan Belanda. Omzichtig en met het eigen profijt voor ogen doen de Japanners wat de Nederlanders altijd geweigerd hebben. Ze benoemen Indonesiërs op bestuursposten. Ze zoeken samenwerking met nationalisten. Als militaire bezetters uiteraard. Selain propaganda dalam bentuk cetak dan film demi mendapat simpati bangsa Indonesia, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi propaganda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penguasa Indonesia. Tujuannya agar para pengikut tokoh-tokoh tersebut dapat mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang. Organisasi-organisasi propaganda tersebut antara lain Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, Badan Pertimbangan Pusat atau Chow-San-in, dan Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Nah, itulah kedudukan politik Indonesia di masa pendudukan Jepang. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Bye-bye.